Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih-Nya yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan. Boleh memberkati setiap kita, dan pada hari ini kita boleh menikmati hari yang baru yang Ia sediakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Paskalin Hardy mengajak kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini, Senin 23 Juni 2025. Namun sebelumnya, mari kita bersama merendahkan diri kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang begitu baik, memberkati, menyertai, memimpin hidup kami sampai saat ini. Mengawali hari ini kami bersama mau merendahkan diri kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami diberikan kemampuan mengerti firman-Mu dan diberikan pengertian yang baik dan benar, dan dimampukan pula untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kekristenan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang Jemaat Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 9 ayat 1 hingga ayat ke-15 dengan judul perikop Yehu menjadi Raja Israel. Sidang Jemaat Tuhan, kita bersama meyakini bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Tidak ada perkataan firman Tuhan yang akan berlalu sia-sia. Hal ini terbukti dan dialami oleh keluarga Raja Ahab, di mana mereka harus menuai perbuatan jahatnya. Penghukuman atas keluarga Ahab benar-benar terjadi karena Tuhan sendiri yang berfirman. Jika Tuhan sendiri yang mengatakan, maka semua pasti terjadi. Setinggi apapun kedudukan seseorang dan sebesar apapun kuasa yang dimilikinya, tidak akan mampu menghindarinya dari penghukuman Tuhan. Begitu juga dengan Izabel, istri Ahab yang sempat melakukan ancaman terhadap Elia, sehingga Elia mengalami ketakutan. Akhir hidupnya sangat tragis. Mayatnya dimakan anjing seperti yang diucapkan Elia dalam ayat yang ke-10a. Sekali Tuhan mengucapkan sesuatu tentang hidup seseorang, hal itu pasti terjadi. Izabel tidak bisa melepaskan diri dari perkataan Tuhan. Apapun usaha yang dilakukannya, semuanya pasti akan sia-sia. Sidang Jemaat Tuhan, dari pengalaman tragis yang dialami oleh keluarga Ahab ini, kita bisa belajar bahwa firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu sangat berkuasa. Karena itu jangan menganggap sepele firman yang tertulis dalam Injil ini. Jika sampai hari ini kita belum mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, imani dan pegang janji firman-Nya, sebagaimana Tuhan menasihati Yosua untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Pegang dan imani setiap perkataan Tuhan, karena ya dan amin. Kita hidup dalam firman-Nya, dan segala yang terjadi atas firman-Nya. Yesaya 14 ayat 24 berkata, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami sungguh rindu untuk hidup di dalam firman-Mu, dan firman-Mu lah yang menuntun kami agar kami hidup dalam kebenaran. Pada saat ini dalam doa kami ini Bapa, kami menyerahkan keberadaan hidup kami, terkhususnya sepanjang hari ini, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menjaga, memimpin, melindungi kami, menyertai kami. Pulang perginya kami beraktivitas. Apapun yang kami kerjakan, sawah ladang, hewan ternak, usaha kami, kebun kami, apapun profesi kami, selama kami bekerja, berkarya, berusaha mengandalkan Tuhan, kami percaya Tuhan curahkan berkat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami pun bersatu hati mendukung di dalam doa.
bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKI Gohong. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan di sana. Pendeta pelayanan, vikaris, Bapak Ibu penetua, diakon, dan mereka yang memberikan diri untuk melayani Tuhan. Dimampukan oleh Tuhan dalam setiap tugas pelayanan mereka, agar jemaat diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang menjadi program rencana dalam jemaat diberkati pula oleh Tuhan. Semuanya berjalan baik dan lancar. Tuhan berkenan memberkati dan mencampur tangan di dalamnya. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang boleh bersuka cita mensyukuri pertambahan usia. Baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Diberikan umur panjang, kesehatan, kebahagiaan, bahkan dalam kehidupan rumah tangga keluarga ada keharmonisan, ada damai sejahtera, ada sukacita karena Tuhan bertata atas setiap rumah tangga keluarga. Jemaat Tuhan dalam keadaan sakit, Tuhan berkenan menyembuhkan dan memulihkan. Dan kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ya Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menuntun, memimpin, dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.